Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan etnografi studi tentang manusia dan kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nugraha dengan NPM 202002001 kelas B, mata kuliah antropologi sosial. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan definisi etnografi. Apa sih yang kalian ketahui tentang etnografi? Nah, di sini saya akan menjelaskan etnografi. Etnografi sering digunakan untuk menyebutkan hasil tulisan, hasil penelitian lapangan seorang antropologi. Secara harfiah, etnografi berarti tulisan atau laporan tentang suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropologi atas hasil penelitian lapangan field work selama periode waktu tertentu, yaitu selama sekian bulan atau sekian tahun lamanya. Baik, kita akan ke slide selanjutnya. Di sini ada konsep etnografi. Ada 3 konsep. Konsep pertama yaitu kebudayaan. Konsep etnografi yang sifatnya sangat luas, kebudayaan biasanya dibedakan dalam 2 kelompok perspektif besar, yaitu perspektif materialisme dan ideasionalisme. Perspektif materialisme melihat kebudayaan sebagai tingkah laku manusia. B. Perspektif holistik. Peneliti etnografi menggunakan cara pandang holistik untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kelompok masyarakat yang ditelitinya. Peneliti etnografi yang harus menggambarkan tentang sejarah, religi, politik, ekonomi, dan lingkungan dari masyarakat yang ditelitinya. C. Kontekstualisasi. Penempatan observasi pada perspektif yang luas. Observasi pada suatu masalah menuntut observasi pada beberapa aspek yang relevan untuk menghindari kesalahan dalam permasalahan. Kontekstualisasi ini menjadi sangat bervariasi untuk melihat permasalahan secara benar, sehingga solusi yang ditawarkannya pun tidak salah sasaran. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Giltz berkata bahwa ketika ingin memahami suatu ilmu pengetahuan, pertama-tama seharusnya kita tidak hanya melihat pada teori-teori atau temuan yang telah ada, dan bukan pula apa yang telah dilakukan oleh para praktisi dan dalam antropologi sosial. Apa yang dilakukan oleh praktisi adalah etnografi. Lanjut, teori kebudayaan. Bahan-bahan tulisan tentang berbagai suku di dunia yang dikumpulkan oleh para musafir, penyebar agama, pegawai kolonial, dan penjelajah alam. Dengan bahasan terhadap tulisan-tulisan tersebut, para peneliti berupaya membangun tingkat-tingkat perkembangan revolusi budaya manusia muncul di muka bumi sampai ke masa kini. Ward Goodenough berkata, budaya bukanlah suatu fenomena material, akan tetapi sebuah perorganisasian atas benda-benda manusia, perilaku atau emosi yang dimiliki manusia dalam pikiran. Oke, mari kita ke slide selanjutnya. Etnografi, model Spradley. Dalam perkembangannya, etnografi kemudian memusatkan usahanya untuk menemukan bagaimana berbagai masyarakat mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran mereka dan kemudian menggunakan budaya tersebut dalam kehidupan. Dalam etnografi baru, bentuk sosial dan budaya masyarakat dianggap merupakan susunan yang ada dalam pikiran atau mind. Baik, slide selanjutnya, etnografi dalam tradisi keilmuan Islam. Peradaban manusia pada hakikatnya adalah hasil dari proses upaya manusia untuk menemukan sesuatu yang baru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu wujud peradaban manusia yang sangat cepat berkembang adalah dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Perkembangan pada bidang ini selain mendorong dirinya untuk berkembang juga mendorong bidang lain untuk terus juga ikut berkembang. Oke, mari kita ke slide selanjutnya, ada asal mula etnografi. Istilah etnografi berasal dari kata etnos yang berarti bangsa dan grafi yang berarti tulisan. Etnografi juga dikenal sebagai bagian dari ilmu sejarah yang mempelajari masyarakat, kelompok etnis, dan forma etnis.
etnogenesis, komposisi, perpindahan, tempat tinggal, karakteristik, kesejahteraan sosial, juga budaya material dan spiritual mereka. Etnografi sebenarnya merupakan istilah antropologi. Etnografi merupakan embrio dari antropologi lahir pada tahap pertama dari perkembangannya sebelum tahun 1800-an. Etnografi juga merupakan hasil catatan penjelajah Eropa tatkala mencari rempah-rempah ke Indonesia. Baik, di slide selanjutnya ada perkembangan etnografi. A. Perkembangan etnografi abad ke-19. Pada fase pertama, suku bangsa penduduk pribumi Afrika, Asia, Amerika mulai didatangi oleh orang Eropa Barat. Sejak lahir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16, sehingga terkumpul buku-buku kisah perjalanan, laporan, buah tangan para musafir, pelaut, pendeta, penyiar agama, Nasrani, penerjemah, kitab Injil, dan pegawai pemerintah jajahan. Buku catatan para musafir Eropa banyak memuat deskripsi tentang adat istiadat, bahasa dan ciri-ciri fisik bangsa-bangsa Eropa Barat. Fase ketiga, sebagian besar negara-negara penjelajah di Eropa masing-masing berhasil untuk mencapai kemantapan kekuasaannya di daerah-daerah jajahan di luar Eropa. Di selanjutnya ada perkembangan etnografi abad ke-20. Metode etnografi lebih memperhatikan aspek interaksi langsung kepada masyarakat atau teknik pendalaman yang hendak diteliti. Sebagian besar koleksi etnografi dikumpulkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, terutama pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masehi. Pengumpulan koleksi antara lain dilakukan melalui kegiatan ekspedisi ilmiah, ekspedisi militer, atau perorangan seperti dari pejabat pemerintah dan para penyebar agama. Berikutnya ada perkembangan etnografi modern. Perkembangan intelektual dan menguatnya gerakan post-strukturalisme dalam kajian antropologi, etnografi pun mengalami perubahan paradigma yang cukup signifikan. Etnografi menganalisis tentang masyarakat kontemporer yang hidup di sekitar. Sparley merupakan tokoh ilmu antropologi paradigma baru yang banyak memberikan contoh-contoh teknik etnografi yang sangat kontekstual. Baik, di slide selanjutnya ada metode etnografi. Etnografi sebagai laporan penelitian maupun sebagai metode penelitian dianggap sebagai dasar dan asal-usul ilmu antropologi. Ciri khas dari metode penelitian lapangan etnografi adalah bersifat holistik, integratif, thick description, dan analisis kualitatif dalam rangka mendapatkan native point of view. Teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipasi. Penelitian etnografi mengutamakan adanya sense of relatis. Peneliti proses berpikir, mendalam dan interpretasi atas fakta berdasarkan konsep. Penelitian dengan metode etnografi memfokuskan pada pandangan subjek sebagai objek penelitian. Biasanya mengkaji kebudayaan dalam masyarakat yang merupakan konstruksi peneliti dan dari berbagai informasi yang diperoleh di lapangan. Mungkin presentasi dari saya dicukupkan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Have a nice day.